Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kemudian salat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah subuh kita pada hari ini diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita kembali dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Allah muliakan, pada subuh kemarin Anda telah membahas satu poin daripada sejarah atau nukilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan pada poin yang berikutnya. Baiklah teman-teman yang berbahagia, sebagaimana telah Anda bacakan referensi daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemarin Ana telah membawakan referensi membacakan itu surah Al-Mumtahanah ayat 4. Ana akan ulangi kembali di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Telah nyata suri tauladan yang baik untuk kalian, kata Allah, yaitu pada diri Ibrahim dan keluarganya. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan lanjutkan pada poin berikutnya. Teman-teman yang Allah muliakan, 3.400 tahun yang lalu, karena Nabiullah Ibrahim dalam catatan sejarah 2000 tahun sebelum Masehi, beliau telah hadir di dunia ini. Beliau telah hadir di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam jejak beliau dalam Al-Qur'anul Karim. Hampir setiap langkah, hampir setiap sesuatu yang beliau kerjakan dicatat kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah tampakkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk meniru kehidupan beliau. Kemudian berlanjut cuma akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang berbahagia. Mana cerita yang pertama, ukilan daripada cerita Ibrahim dalam Al-Quran ini, yaitu tentang Nabi Ibrahim dibakar oleh petinggi-petingginya pada saat itu, yaitu dengan kobaran api yang sangat besar. Berlanjut dari cerita Ibrahim ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah lama Ibrahim setelah mengalami masa-masa pembakaran. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, menunggu 86 tahun lamanya. Belum diberikan momongan, belum diberi anak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berhusnuzon kepada Allah. Jadi beliau tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pernah ia berprasangka kenapa Allah menjadikannya orang yang tidak mempunyai anak. Yang muncul hanya kerinduan, semoga Allah memberi. Itulah kerinduan Ibrahim alaihissalam, semoga Allah memberi. Maka kalimat yang diucapkan selalu setiap waktu, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam kalau meminta anak, dia tempelkan kalimat sholihin, ya Allah kalau engkau berikan anak, berikanlah anak yang soleh. Kalau kita hari ini kadang-kadang lupa menempelkan kalimat itu, kita hanya meminta, ya Allah berikanlah aku anak. Kita tidak peduli mau soleh, mau tidak. Kadang-kadang tidak menjadikan bahagian rencana kita. Yang penting punya anak. Ujung-ujungnya anaknya yang mencelakakannya. Ini yang terjadi saat ini. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menikahi salah satu budaknya, karena Siti Sarah tidak
bisa melahirkan anaknya. Salah satu budaknya pemberian dari salah seorang raja yang bernama Siti Hajar. Jadi ini merupakan istri yang kedua daripada Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Dan ternyata Allah berkehendak Siti Hajar hamil, Siti Hajar mengandung. Dan di saat itu timbullah rasa cemburunya pada Siti Sarah. Kalau singkat cerita, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada Ibrahim. Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, hijrahkan Hajar agar tidak terjadi sesuatu dengannya, yaitu dengan Sarah, dengan Siti Sarah. Maka seketika menerima perintah itu, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar. Pada waktu itu Ismail alaihissalam baru saja dilahirkan. Baru saja dilahirkan. Dibawalah di lembah yang namanya lembah Mina, di Mina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menurunkan Siti Hajar dan Ismail yang masih merah dari kendaraannya, dari untanya, lalu ditinggalkan dan dia langsung ingin berpaling untuk kembali. Setelah diletakkannya Siti Hajar bersama Ismail, maka Ibrahim langsung berpaling, langsung mau kembali pulang. Tidak lama kemudian Siti Hajar mengejarnya. Siti Hajar mengejarnya, lalu berkata, "Ya Ibrahim, aina tazhabu? Laturkuna bihadzal wali laisa bihi insun wala sik." Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Tegakah engkau meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada manusia, tidak ada seorang pun, dan tidak ada apa-apa, karena lembah itu memang lembah yang gersang. Lalu kemudian terus saja Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Walam yatafit 'alaiha. Tapi Ibrahim tidak menoleh kepada Hajar. Ibrahim bukan sombong. Ibrahim bukan tidak peduli, saudaraku, saudariku. Dia menahan perihnya di hati. Dia tinggalkan anak yang baru saja dilahirkan. Dan salah satu istri yang tercinta, yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan dia tidak ingin memperhatikan mereka, tapi ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat dia ingin melupakan tentang anak dan istrinya. Sementara demi taatnya kepada Allah, dia tidak berpaling. Rasulullah yang menceritakan dalam hadis Bukhari, lalu kemudian Siti Hajar berkata karena tidak ada jawaban, berkali-kali ditanya tidak ada jawaban. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya kembali, Allahu amaraka bihada, wahai kanda, wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu untuk berbuat seperti ini kepada kami? Apakah Allah memerintahkanmu untuk membuat kami kau tinggalkan di tempat ini, tempat yang gersang ini? Di situ baru Ibrahim alaihissalam menjawab, kala na'am, benar, wahai istriku. Lalu Siti Hajar begitu mendengar jawaban na'am, langsung dia berkata, izan la yudayyiyu'na. Kalau begitu Allah tidak akan pernah lalai dengan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihatlah jemaah yang dimuliakan Allah, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Ibrahim kemudian meninggalkan mereka di balik derayan air matanya. Disitulah dia mengadu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah menceritakan dan merekam kalimat Ibrahim. Dia mengatakan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin khairizi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Apa kata Ibrahim? Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah meninggalkan keluargaku di tengah-tengah lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apapun. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah ingin mengajarkan kita bahwa sholat yang dilakukan oleh siapapun sumber datangnya keberkahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah, banyak sekali orang-orang kaya hari ini yang tidak sholat,
tapi hidupnya bergelimangan dengan hutang. Matinya dalam hutang, padahal gajinya begitu banyak sekali. Kenapa? Meninggalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi begitu banyak orang-orang yang sederhana rezekinya. Bahkan orang-orang yang hari ini tidak mencukupi kehidupan keluarganya. Tapi Allah buat mereka cukup. Buat mereka hidup sampai hari ini di dalam kebahagiaan. Kenapa? As-salah, salat. Ini nasihat Ibrahim alaihissalam, permohonan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, apapun keadaan kita, tawakal dan jangan lupakan salat. Kapan saja, jangan lupakan salat. Ini kunci kita hidup menang di atas dunia ini. Maka ajarkanlah anak-anak kita salat. Allah menyuruhnya. Wa'mur akhlaka bis salat wastabi alaihi la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ajarkanlah keluargamu salat dan bersabar setelah engkau mengajarkannya. Allah suruh kita bersabar. Kalau seorang istri diberi suami yang soleh, jadikanlah dia jembatan. Jadikan jembatan menuju surganya Allah. Taatlah kepadanya. Selama dia taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan keluhkan hidup. Karena hidup gajinya sedikit. Allah lah yang berikan gaji. Jangan keluhkan hidup kadang-kadang karena sedikit kesalahan. Karena Allah lah yang membuatnya. Dia penuh dengan kekurangan. Selama dia taat kepada Allah. Baik para ibu-ibu. Baik para istri-istri, taatlah kepada suamimu. Seperti taatnya Siti Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Hajar menerima kenyataan itu. Dan kemudian dia mulai berlari-lari ketika Ismail mulai merengek-rengek meminta air. Sampai muncullah hukum untuk melakukan sa'i. Akibat berjuang Siti Hajar tadi. Dan kemudian Siti Hajar berdoa kepada Allah untuk memohon air. Lalu Allah datangkan malaikat dan diinjak dengan tumitnya. Dan dalam hadis disebutkan malaikat meletakkan tumitnya di atas tanah. Memancarlah air. Kemudian Siti Hajar mengatakan zam, 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 zam. Insya Allah teman-teman yang berbahagia. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan cerita Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Untuk poin-poin berikutnya. Yaitu tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang ana mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.